Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Tanjung berada di Islamic Center Karanganyar, Jawa Tengah dalam rangka sholat asar berjamaah dengan para ikhwan dan jamaah yang ada di sini. Berkunjung untuk survei estimasi situasi untuk acara subuh gabungan, gerakan subuh gabungan gelombang ketiga tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 bertepatan dengan hari Rabu 1 Muharram 1445 Hijriah dalam rangka Tahun Baru Islam dengan tema Tahun Baru Hijriah momentum penyatuan umat Islam. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Seluruh masyarakat Indonesia sejangkauan dengan Islamic Center Karanganyar ditunggu kehadirannya tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 sebelum jam 4 pagi karena kita akan berkumpul sholat subuh berjamaah dengan mengisi Ustadz Syihabuddin pemimpin Iskarima, Ustadz Nur Islam dan Ustadz Alfian Tanjung yang memandu acara tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjualan mencari kebenaran, mencari makna serta hakikat manusia. Kami berjuang menegakkan kehormatan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Ar-Ruhul Jadid fi jasadil ummah, al-mujahid luluh letakkan jiwa pendosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita sampai di acara dibacain berita, beritanya dibacain. Ya, Bung Alfian, kembali lagi kita ingin menegaskan tentang acara gerakan subuh gabungan Bung Alfian yang dilakukan oleh Gerakan Subuh Milenial Indonesia Bung Alfian yang akan terjadi atau acaranya dalam waktu dekat ini. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan. Jadi bagaimana? Apa mungkin ada statement awal yang ingin Bung Alfian sampaikan? Saya sebagai salah satu penasehat panitia tentunya yang membersamai panitia dengan segala pengorbanan, dengan segala kerja keras, dengan segala kesungguhannya, memohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia. Ini adalah agenda ketiga GSG, Gerakan Subuh Gabungan spesial buat generasi muda yang dikelola oleh GSMI, Gerakan Subuh Milenial Indonesia, yang diurus dengan tingkat lokal yaitu di Jawa Tengah. Ketua panitianya saudara Ustadz Muhammad Irfan, dia memimpin kepanitiaan untuk GSG 3 hari Rabu tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 dalam rangka Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dengan tema momentum penyatuan umat, dan acaranya akan dilaksanakan di Islamic Center Karanganyar, Jawa Tengah. Saatnya subuh hari diawali dengan sholat subuh, dan ada juga yang tempatnya jauh, yang dari jauh kita melakukan sholat qiyamul lail, kita sholat malam dan kemudian sholat subuh. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Nur Islam, dan nanti ada tokoh-tokoh lain yang membersamai, yang bisa memandu, yang bisa memfeedback, menjadi bagian daripada itu. Dan terus terang acara ini merupakan acara yang sangat perlu dan patut untuk diatensi, dipartisipasi oleh seluruh masyarakat, terutama kalangan remaja, tentu bapak dan ibu, kalangan tua diperbolehkan juga. Ya, Bung Alfian, memang ini menjadi hal positif yang seharusnya Bung Alfian dilirik oleh pemerintah setempat atau di pemerintah atau pemerintah lain lah, atau bagusnya lagi pemerintah pusat. Makanya ini ingin saya tanyakan Bung Alfian, kenapa Tahun Baru Islam cenderung tidak lebih ramai, tidak lebih meriah dengan Tahun Baru Masehi Bung Alfian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa belum ada pemerintah, saya tidak tahu ya kalau sudah ada, tapi saya belum melihat ada
menjadi program pemerintah, Bung Alfian, sholat subuh gabungan ini. Karena kan sholat subuh ini kan bagus, Bung Alfian. Biar mereka terbiasa bangun pagi, biar mereka biasa hidup teratur. Nah, saya belum melihat nih, kalau ada mungkin bisa direspon di kolom komentar oleh teman-teman. Tapi saya belum melihat ada, ayo nih siapa aja nih yang suka ngadain subuh gabungan, yuk kita ngumpul yuk, kita rutinkan kalau bisa setiap hari. Ini gimana, Bung Alfian? Ya kalau itu mah sebenarnya harus cari pemimpin yang doyan sholat. Ya, kalau doyan yang lain agak susah ya, apalagi yang tidak biasa bangun menjelang subuh. Dan itu tetap kuncinya adalah tokoh panutan yang memiliki kewibawaan dan keteladanan alami. Iya. Dan dia pastinya seorang yang Islam, seorang Muslim. Iya. Dan kalau tanyakan apakah itu ada, kita bisa tengok di Bengkulu itu bisa. Karena wali kota Bengkulu itu adalah seorang aktivis dakwah yang dia membersamai masyarakat 5 waktu sholat. Allahu Akbar. Dan dia punya program 3M, ya, namanya 3M, makan, makan, makan. Ya. Nanti bagi yang mau tahu boleh menelusuri, men-searching website di sana untuk melihat ada apa dan bagaimana. Jadi kalau untuk subuh gabungan edisi yang ketiga ini sesuai dengan apa yang sudah dikabarkan, kita berserah kepada Allah agar cuaca mendukung dan hal-hal lain mendukung untuk pelaksanaan acara itu. Untuk yang tahun baru ini sebenarnya Bung Kameramen ada persoalan yang sangat keras, yaitu benturan budaya di satu sisi dan kedua kepentingan bisnis. Iya. Ketika orang menyemarakan tahun baru Islam, pasti kan di sana tidak akan mungkin yang berurusan dengan ya titik-titik lah ya, yang urusan ayam kampung, yang urusan ayam kampus, yang urusan apa namanya tuh, yang istilahnya apa ya, yang istilahnya pokoknya yang tidak patut itu lah ya. Artinya hal-hal yang berdimensi pengumbaran nafsu syahwat nggak mungkin dijadikan hal yang disebut-sebut, walaupun tidak disebut pun nggak boleh juga. Tapi artinya kan masyarakat kita ini kan masyarakat sekuler, Bung Kameramen. Ya katakanlah kalau kita mau lihat ketika mereka memperingati tahun baru Islam, kan mereka nggak bisa dong jalan sama cowoknya gandengan segala macam, nggak bisa. Dan itu tidak bisa dibantah. Kegiatan-kegiatan itu semarak selalu akan diisi oleh generasi-generasi muda yang menginginkan terserah gua mau ngapain, gua mau duduk bagaimana, gua mau gamit tangan, mau tuntunan. Betul. Nah, terus yang lain-lain lah yang lebih jauh dari itu tentu kita tidak elok menyebutkannya. Intinya pertarungannya pertarungan budaya, tapi sesungguhnya bukan di situ. Tetap saja adalah ke politik penguasa. Katakanlah kalau misalnya, sebutlah misalnya Bung Kameramen jadi gubernur DKI, lalu Bung Kameramen mengumumkan kepada para wali kota, nanti tanggal 1 Muharram di malam pertama saya akan ikut sholat isya di masjid situ, sambil kita muhasabah awal tahun, kita malamnya sholat malam. Itu kalau sampai Bung Kameramen sebagai gubernur Jakarta bicara gitu, nggak mungkin masjid tersebut akan cuma separuh isinya, nggak mungkin. Paling nggak wali kota yang ada di DKI Jakarta, camat-camat nggak mungkin nggak datang begitu. Iya, Bung Alfian, ini saya sangat berbahagia karena memang gerakan subuh gabungan ini sekaligus juga mengajak kepada kita bahwa ada pergantian tahun Hijriah yang sering luput. Nah, tapi saya juga bahagianya gimana, Bung Alfian? Karena di beberapa daerah masih suka ada itu, Bung Alfian, yang pawai obor untuk memperingati pergantian tahun ini, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, mungkin nanti Bung Alfian ingin memberikan ajakan, memberikan semangat. Untuk akhir sesi ini, coba saya bacakan lagi poster. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, kita akan selalu cantumkan kontak GSMI. Kemudian juga nanti teman-teman bisa melihat di Instagram dan YouTube-nya Ustadz Alfian Tanjung. Jadi gerakan subuh gabungan 1 juta pemuda atau pemudi se-Jawa Tengah. Tahun baru 1445 Hijriah, momentum penyatuan umat. Tausiahnya ada Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Nur Islam. Kemudian tanggal 19 Juli 2023 hari Rabu dimulai subuh berjamaah, dan yang dari jauh bisa ikut sholat malam bersama. Lokasinya di Islamic Center Karanganyar. Dan untuk akhir, Bung Alfian,
apa harapan Bung Alfian, apa doa Bung Alfian untuk acara ini dan kedepannya Bung Alfian, dan silahkan untuk ajakannya Bung Alfian. Baik, saya tadi terinspirasi buat seluruh masyarakat Indonesia, kaum muda, remaja, di komplek-komplek, di kampung-kampung, dimanapun, mari persiapkan tahun baru Islam 1445 Hijriah dengan gembira, karena penetapan itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan mengambil momentum daripada hijrah. Artinya pawai, kaum hijrah, ya kan, kelompok hijrah, komunitas hijrah, lakukan hal-hal yang bergembira, bersemangat, bergelora, dan seterusnya. Jadikan acara-acara tahun baruan juga menjadi bagian daripada budaya kita secara kolektif di kampung-kampung, di daerah-daerah, dan di Indonesia secara nasional. Terakhir, ajakan saya, mari ikuti, mari hadiri acara kita bertempat di Islamic Center yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Insya Allah kita mohonkan doa restu. Kami juga ucapkan terima kasih pada pihak pengelola, para takmir maupun Pemkab Karanganyar atas izinnya. Semoga ini menjadi hal yang baik, memberikan kebaikan, memberikan nilai tambah secara spiritual, dan memberikan juga kebahagiaan kita bahwa generasi muda kita juga cenderung dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subuh di awal waktu dan berjamaah. Itu berarti menjadi bagian daripada nilai pengamalan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Maka 1 juta remaja se-Jawa Tengah subuh gabungan dalam rangka 1 Muharram 1445 Hijriah. Hadirilah, hadirilah, hadirilah. Kita bersama memohon pertolongan Allah agar Indonesia menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di arena kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.